Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Adif Berbagi Ilmu. Sesuai dengan judulnya, kali ini gue bakal membahas latihan soal-soal CPNS. Jadi di sini gue bakal membahas beberapa soal-soal TIU dalam SKDCAT. Jadi bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk seleksi CPNS ataupun akan menghadapi seleksi sekolah kedinasan yang ada SKD-nya, video ini buat kalian. Tapi sebelum itu, gue mengenalin kalian dulu dengan Bisa CPNS. Jadi Bisa CPNS itu merupakan platform belajar online yang bisa kalian jadikan fasilitas untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi CPNS. Kalian bisa latihan soal dimanapun dan kapanpun, karena selain kalian bisa akses lewat web, kalian juga bisa langsung download aplikasinya melalui aplikasi Play Store. Menurut aku, platform seperti Bisa CPNS ini itu sangat berguna karena kunci dalam menghadapi SKD CPNS itu adalah banyak latihan soal. Nah, Bisa CPNS ini itu rutin mengadakan yang namanya tryout akbar, di mana kalian bisa mengukur kemampuan diri kalian. Kan biasa ada perankingan tuh. Selain itu, kalian gak bakal ngerjain soal-soal yang itu-itu aja. Karena Bisa CPNS akan mengupdate soal-soalnya itu rutin secara berkala. Selain itu, ada kitab rahasia, ada tips dan trik, dan di sini ada materi-materi yang bisa kalian pelajari yang pastinya sudah sangat diringkas biar kalian lebih mudah lagi dalam membacanya. Utamanya bagi kalian yang mau belajar TWK ya, biasanya kan TWK kita harus banyak-banyak membaca. Nah, di sini mereka tuh udah rangkumin materi-materi TWK-nya. Dan yang paling penting nih, seluruh TO dan juga latihannya itu telah disesuaikan dengan passing grade terbaru dari Permenpan. Jadi di sini kalian akan mendapatkan paket-paket soal yang sudah disesuaikan materinya, jumlah soalnya, waktunya. Jadi kalian bisa langsung tinggal ngerjain aja, habis selesai ngerjain kalian bisa langsung lihat pembahasannya. Nah, semua fitur-fitur tadi kalian bisa dapatkan dengan mengupgrade akun kalian ke VIP dan kalian akan memperoleh akses selama 1 tahun penuh. Nah, aku punya penawaran khusus buat kalian. Bagi kalian yang ingin mengupgrade ke akun VIP, kalian bisa menggunakan kode voucher aku ADEF21 dan kalian bisa mendapatkan potongan harga spesial. Bagi kalian yang mau nyoba dulu, kalian bisa mendapatkan akses secara gratis untuk memperoleh 1 kali TO dan juga 1 kali latihan soal. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan soalnya. Jadi soal-soal TIU yang aku bahas di sini itu soal-soalnya aku ambil dari bisacpns.com. Jadi kalau misalnya kalian mau langsung nyobain tryoutnya, kalian bisa langsung akses di bisacpns.com. Soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini merupakan salah satu jenis soal silogisme, yaitu dimana kita biasanya dikasih 2 pernyataan atau 2 premis, bisa juga 3, dan kita disuruh menarik kesimpulan atas premis yang diberikan. Di soal ini premis yang pertama, semua TNI pandai menembak dan tangkas. Premis kedua, Pak Adi tidak tangkas tetapi pandai menembak. Nah, di sini sebenarnya udah jelas karena TNI itu syaratnya harus pandai menembak dan tangkas, sedangkan Pak Adi itu tidak tangkas, cuma pandai menembak aja, pasti kesimpulannya Pak Adi ini bukan seorang TNI. Nah, sekarang kita tinggal mencari opsi yang paling tepat. Option alpha, Pak Adi seorang TNI, udah pasti salah. Bravo, TNI juga salah. Charlie, TNI juga salah. Sekarang kita lihat option delta, Pak Adi bukan seorang TNI. Benar, meskipun pandai menembak. Nah, meskipun pandai menembak ini ada di premis kedua, berarti option delta benar. Tapi kita lihat dulu option error. Pak Adi bukan seorang TNI benar, yang tangkas. Ini salah, karena dari pernyataan error ini, dia berarti mengatakan bahwa Pak Adi ini sebenarnya bisa saja TNI, tetapi dia tidak tangkas. Sedangkan di sini yang paling tepat kesimpulannya adalah Pak Adi bukan seorang TNI meskipun dia pandai menembak. Jadi yang paling tepat adalah option delta. Soal nomor 2. Umur Lia 1 tahun lebih muda daripada umur Rani. 5 tahun mendatang, umur Lia adalah 2 kali umur Rani saat ini. Berapakah umur Rani dan Lia berturut-turut? Pertama kita permisalkan dulu, misalnya umur Lia saat ini kita simbolkan dengan L. Sedangkan umur Rani saat ini kita simbolkan dengan R. Nah, sekarang kita buat persamaan dari yang pertama dulu nih. Umur Lia itu sama dengan 1 tahun lebih muda dari umur Rani. Berarti bisa kita bilang umur Lia itu sama dengan Rani dikurang 1. Iya kan? Karena Lia itu lebih muda 1 tahun daripada Rani. Berarti kalau umurnya Rani dikurang 1 itu sama dengan umurnya Lia. Sekarang kita buat persamaan yang kedua.
5 tahun mendatang umur Lia adalah 2 kali umur Rani saat ini. Berarti Lia 5 tahun mendatang berarti kita tambah 5 kan, ditambah 5 tahun. Itu sama dengan 2 kali umur Rani saat ini. Umur Rani saat ini kan R. Berarti kalau 2 kali umur Rani berarti kita bisa tuliskan 2R. Nah, sekarang tinggal kita masukkan persamaan yang pertama ini. L sama dengan R kurang 1 ke persamaan yang kedua. Sisa kita ganti. L sama dengan R kurang 1, berarti di sini kita tulis R kurang 1 ditambah 5 sama dengan 2R. Kemudian kita buka kurungnya, R kurang 1 tambah 5 sama dengan 2R. Kemudian yang sejenis kita kumpulkan, berarti di sini sisa min 1 ditambah 5 sama dengan 2R. R pindah ke kanan berarti dia jadi negatif, berarti kurang R. Min 1 tambah 5 sama dengan 4, sama dengan 2R dikurang R sama dengan 1R atau R. Nah sekarang umurnya Rani udah kita dapat nih. Sekarang kita masukkan ke persamaan awal lagi untuk mencari umurnya si Lia. Berarti Lia sama dengan R dikurang 1. Nah, R kan udah didapat kan, R sama dengan 4 dikurang 1 berarti umurnya Lia itu adalah 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti umur Rani dan Lia berturut-turut adalah 4 dan 3 tahun. Jawabannya adalah bravo. Nomor 3. Jika X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 13 dan XY sama dengan 6, maka berapakah X tambah Y? Nah, kalau misalnya kalian melihat persamaan pangkat seperti ini, kalian masih ingat dong dengan persamaan A ditambah B kuadrat? Masih ingat? Ingat A ditambah B kuadrat, kalau misalnya kita jabarkan kan jadi A ditambah B dikali A ditambah B. Nah, sekarang sisa kita selesaikan berarti sisa A kuadrat ditambah A, B, ditambah AB, ditambah B kuadrat. Berarti ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, kita misalkan A ini diganti X dan B-nya diganti dengan Y. Berarti bisa kita bilang kalau X ditambah Y pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2XY. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini kan persis kan sama X ditambah Y pangkat 2 sama dengan 13. Kemudian di sini ada XY, ini sama dengan 6. Maka bisa kita masukkan nih ke dalam persamaan ini. Berarti X ditambah Y pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kan sama dengan 13. Kemudian 2XY berarti 2. Kita ganti nilai XY-nya itu sama dengan 6. Berarti ini sama dengan 13 ditambah 2 kali 6, 12. Berarti X tambah Y kuadrat itu sama dengan 25. Ini aku tulis lagi ya. X tambah Y pangkat 2. Nah, kalau misalnya di sini kan yang dicari X tambah Y doang kan, berarti di sini kita hilangkan kuadratnya. Caranya kita akarkan. Kalau misalnya yang di sebelah kiri kita akarkan, berarti yang di sebelah kanan juga kita harus akarkan. X tambah Y pangkat 2 kita akarkan, akarnya hilang kan, jadi sisa X tambah Y. Nah, kemudian 25 ini kita akarkan juga. Akar dari 25 itu sama dengan plus minus 5. Nah, benar kan? Kenapa plus minus 5? Karena 5 positif 5 kita pangkatkan 5 kali 5 itu kan sama dengan 25. Begitu pula dengan minus 5. Kan minus kali minus jadi positif kan? Jadi minus 5 dikali minus 5 juga sama dengan 25. Jadi kalau misalnya kita mau cari akar dari 25 itu bisa minus, bisa juga plus. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option E. Nomor 4. Diketahui A sama dengan faktor dari 15 dan B sama dengan faktor dari 8. Berapakah A gabung B? Jadi kalau bentuknya kayak U kayak gini, ini sama dengan gabungan. Kalau bentuknya kebalik kayak N, itu sama dengan irisan. Pertama kita mau cari dulu berapa A. A itu merupakan faktor dari 15. Kita cari seperti mencari faktor waktu SD ya, pakai pohon faktor.
Pertama pasti kita bagi dulu dengan bilangan paling kecil, yaitu 2. Kita nggak bisa langsung bagi 1 ya, karena pohon faktor ini akan berhenti kalau misalnya kita mendapatkan angka 1. Jadi kita bagi dimulai dari yang terkecil yaitu 2. Kalau nggak bisa, baru kita beralih ke angka berikutnya yaitu 3. Jadi 15 bagi 3 itu 5. Selanjutnya masih bisa nggak dibagi 3? Udah nggak bisa, berarti yang terkecil selanjutnya adalah 5. 5 bagi 5 sama dengan 1, berarti udah berhenti. Nah, faktor dari 15 ini merupakan semua angka yang ada di pohon faktor ini. Jadi kita urutkan saja nih, angka apa aja yang ada di pohon faktor ini, dimulai dari 1, kemudian ada 3, kemudian ada 5, dan 15 itu sendiri. Jadi faktornya ada 1, 3, 5, dan 15. Sekarang kita mau cari yang B, yaitu faktor dari 8. Sama seperti sebelumnya, kita dimulai dari angka terkecil 2 dulu. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Kemudian 2 bagi 2, 1. Berarti faktornya kita tuliskan semua angka yang ada di pohon faktor ini. Mulai dari yang terkecil yaitu 1, ada 2, ada 4, dan ada 8. Berarti faktornya 1, 2, 4, dan 8. Kalau misalnya gabungan itu gampang. Kita langsung gabungkan aja semua angka yang ada di A dan di B. Kalau misalnya dia berulang, ya udah kita tulis 1 aja. Berarti kalau kita cari A digabung B, pertama ada angka 1, masing-masing ada satunya. Berarti satunya kita ambil 1 aja. Kemudian 3 ada di A, nggak ada di B, tetap kita ambil. Berarti ada, kita ambil 2 dulu ya. Soalnya kita mau urutkan dari yang terkecil, berarti ada 2 di B, di A nggak ada, tetap kita ambil, namanya juga gabungan. Berarti ada 2, kemudian ada 3, kemudian ada 4, kemudian ada 5, ada 6 nggak ada ya, di dua-duanya nggak ada 6, berarti itu bukan merupakan gabungan dari A dan B. Kemudian ada angka berapa lagi? Ada 8, kemudian ada 15. Jadi gabungan dari A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 8, dan 15. Berarti jawaban yang paling tepat adalah E. Kalau misalnya di sini yang ditanyakan adalah A iris B, maka kita ambil saja angka-angka yang sama di himpunan A atau di faktor A dan di faktor B. Misalnya kalau di sini yang ditanyakan adalah A iris B, berarti di sini hanya angka 1 karena ini sama. 1, kemudian 2 itu nggak ada di A, berarti itu bukan irisannya. 2 nggak ada, kemudian 3 nggak ada, 4 nggak ada, 5 juga nggak ada di keduanya, 8 nggak ada, berarti 15 juga nggak ada ya. Berarti di sini kalau kita yang ditanyakan itu adalah A iris B, berarti itu cuma 1 aja. Nomor 5. Jumlah yang harus dibayar untuk 1 tiket dewasa dan 2 tiket anak-anak pada suatu tempat wisata adalah 150.000. Berarti kita tuliskan dulu nih persamaannya. 1 tiket dewasa itu sama dengan D, iya kan? D itu maksudnya 1 tiket dewasa, 1 D ya, tapi ditulisnya D aja. Kemudian 2 tiket anak-anak, berarti 2A, itu total harganya 150.000. Kemudian kita masuk ke pernyataan kedua, jika harga sebuah tiket dewasa adalah 30.000 lebih mahal daripada sebuah tiket anak-anak. Berarti kita bisa tuliskan harga tiket dewasa itu sama dengan harga tiket anak-anak ditambah dengan 30.000. Bener kan? Karena harga tiket dewasa itu 30.000 lebih mahal. Berarti tiket dewasa itu sama dengan harga tiket anak-anak, kita tambahkan dengan Rp30.000. Nah, di sini kan udah ada nih persamaan nilai D-nya. Berarti persamaan nilai D ini tinggal kita ganti atau kita masukkan ke pernyataan atau persamaan yang pertama. Kita gantikan nilai D A tambah 30.000 ke D yang persamaan yang ini. Jadi D-nya kita ubah menjadi A ditambah 30.000 ditambah 2A sama dengan 150.000. Berarti kita samakan koefisiennya, berarti A tambah 2A itu sama dengan 3A. Kemudian 30.000 kita bawa ke sebelah kanan jadi negatif, berarti 150.000 dikurang dengan 30.000. Kemudian 3A 150 kurang 30 sama dengan 120.000. Jadi
A sama dengan 120.000 dibagi dengan 3 sama dengan 40.000. Berarti harga satu tiket anak-anak adalah Rp40.000. Jawabannya adalah alfa. Nomor 6. Seorang siswa mendapat nilai 78, 86, 80, dan 91 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar diperoleh rata-rata 83? Nah, sebenarnya ini tuh pengerjaannya cukup mudah, tapi mungkin penjumlahan sama perkaliannya aja yang memakan waktu gitu untuk menyelesaikannya. Jadi kalau kita disuruh nyari angka berikutnya untuk mendapatkan rata-rata 83, ya kita tinggal jumlah-jumlah aja angkanya, yaitu 78 ditambah dengan 86, kemudian kita tambahkan dengan 80, kemudian ditambah dengan 91, kemudian ditambahkan dengan nilai mata pelajaran kelima yang belum kita ketahui, berarti di sini kita simbolkan dengan X aja. Kemudian kita bagi dengan berapa jumlah angkanya, jumlah mata pelajarannya itu ada 5. Kemudian di sini rata-ratanya harus memperoleh angka 83. Ya udah, kita selesaikan aja. 5 kita bawa ke sebelah kanan, naik, berarti jadi kali ya. 83 dikali 5 itu sama dengan 415. Kemudian ini kita selesaikan aja. Yang selain X ini ya, kita jumlah. 78 tambah 86 tambah 80 tambah 91 itu sama dengan 335. Kemudian ditambah X ya, karena belum kita ketahui. Kemudian kita selesaikan deh. X-nya bisa kelihatan. 335 kita bawa ke sebelah kanan, jadi negatif. Berarti 415 dikurang 335, X sama dengan 80. Udah kelihatan. Kalau misalnya kalian mau nyoba cara lain ya, biasanya aku gunain cara ini untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Menurutku cara ini tuh lebih cepat. Pertama kalian tuliskan aja dulu semua nilai-nilainya, 78, 86, kemudian 80, 91, sama X yang mau kita tanyakan. Nah, sekarang berapa sih setiap angka ini kalau kita mau jadikan 83? Berapa plus minusnya? Pertama 78. 78 ini kalau misalnya kita mau jadikan 83, itu kelebihan atau kekurangan? Nah, 78 dibandingkan 83 itu kan kurang kan? Kurang nilainya. Kurang berapa sih? 78 kalau kita misalnya mau jadikan 83 itu kurang 5. Nah, kita tuliskan minus 5. Kemudian 86 kalau kita mau jadikan 83, itu ternyata angkanya kelebihan. Kelebihan berarti dia plus kan? Berarti plus berapa? Plus 3. 80 ke 83 itu kurang angkanya. Jadi kita butuh 3 lagi, berarti dia kurang 3. Kurang 3, kemudian 91 kita mau jadikan 83, itu kelebihan. Lebih berapa? Dia lebih 8. Nah, sekarang kalian tinggal jumlahkan aja nih kelebihan dan kekurangannya. Min 5 tambah 3 dikurang 3 plus 8 itu sama dengan plus 3. Nah, karena di sini udah ada kelebihan 3, maka kita mau cari angka berapa di sini. Kalau misalnya ditambah dengan kelebihan 3 ini, itu sama dengan 83. Nah, pasti di sini angkanya yang paling tepat adalah 80. Karena di sini kita udah punya kelebihan 3, maka kita cari kekurangannya aja berapa di sini, sehingga hasilnya juga mendapatkan hasil 83, yaitu 80. Sama kan hasilnya, yaitu jawabannya adalah delta. Nomor 7. Mary berangkat dari kota A pukul 06 dan sampai di kota C pukul 12.30. Ia istirahat di kota B selama 30 menit untuk makan. Jika Mary mengendarai kendaraan dengan kecepatan 50 km per jam, berapakah jarak total kota A ke C? Nah, di sini kalian masih ingat dong rumus kecepatan ya. Itu V sama dengan S per T. V itu kecepatan, S itu jaraknya. Jarak itu berapa kilometer, kemudian T itu waktunya. Jadi sudah jelas, karena di sini yang ditanyakan jarak, berarti yang kita cari adalah S-nya. Berarti kita tinggal balik aja rumusnya, ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan itu S-nya, berarti S sama dengan V dikali dengan T. Yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Di sini ada nggak kecepatannya? Ada. Kecepatannya itu 50 km per jam. Jadi kalau misalnya kalian dapat kayak 50 km per jam atau meter per second, itu kecepatannya. Kemudian kalau jarak, itu yang kilometer, meter. Kalau misalnya waktu, berapa menit, berapa detik, atau berapa jam. Untuk waktu sendiri, T, dia kan berangkat pukul 6 nih. Terus dia sampai pukul 12.30. Tapi ternyata dia istirahat selama 30 menit untuk makan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dia tidak istirahat 30 menit untuk makan, dia bisa sampai di kota C itu pukul 12.00 kan?
Iya kan, kalau misalnya dia nggak istirahat, maka sekarang, aduh kelebihan nih, 1 nolnya. Maka sekarang kalian hitung aja nih, dari pukul 6 ke pukul 12 itu ada berapa jam sih? Berapa jam? Ada 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. Ini ya, biar gampangnya. Ini ada berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti waktu yang dia tempuh itu selama 6 jam. Kalau misalnya istirahatnya itu kita keluarkan. Berarti udah ketemu semua dong. Sehingga kita langsung masukkan aja ke rumusnya. Jarak S, V-nya itu sama dengan 50 km per jam. Kemudian kita kalikan dengan waktunya 6 jam. Tinggal dikali aja deh, jamnya habis ya. Kemudian 50 dikali 6 itu sama dengan 300 km. Berarti jawaban yang paling tepat adalah option error. Kita masuk ke nomor 8, ini merupakan soal deret. Kalau misalnya kalian belum nonton video gue tentang pembahasan mengerjakan soal deret, kalian bisa lihat linknya, nanti gue taruh di sebelah kanan atas ini, atau di description box yang ada di bawah. Di situ gue bahas bagaimana cara mengerjakan soal deret dengan tuntas, mulai dari deret angka, deret huruf, tingkat 1, tingkat 2, sampai dengan tingkat 3. Nanti kalian bisa langsung cek aja videonya. Pertama, gue salin dulu deretnya ini ke sini, biar lebih gampang kita coret-coret. Selanjutnya, kita pasti mencoba dengan deret 1 tingkat terlebih dahulu. Kalau nggak ketemu, baru kita naikkan menjadi deret 2 tingkat. Pertama, kita coba dulu ya, 4 ke 2 itu minus 2, 2 ke 8 itu plus 6, kemudian 8 ke 6 itu minus 2 lagi, 6 ke 16 itu plus 10, kemudian 16 ke 18, oh ternyata ini plus 2, kemudian 18 ke 32 itu plus 14. Nah, harusnya kalau kita mengikuti pola ini, harusnya berikutnya plus 2 lagi dong ya. Berarti di sini 34. Ada nggak jawabannya? Ternyata nggak ada jawabannya, berarti deret 1 tingkat tidak sesuai untuk pola deret ini. Kita coba deret 2 tingkat. 4 ke 8 itu plus 4, kemudian 8 ke 16 itu plus 8, kemudian 16 ke 32 itu plus 16. Kemudian 2 ke 6 itu plus 4, 6 ke 18 itu plus 12, kemudian 18 berapa? Nah, di sini sepertinya udah kelihatan ya polanya. Kalau misalnya di sini 4, berarti di sini harus tambah 4, kemudian di sini 8 harus ditambah 8, 16 harus ditambah 16, berarti selanjutnya pasti harus ditambah 32. Kalau di sini 2 ditambah 4 sama dengan 6, kemudian 6 ditambah dengan 12 sama dengan 18, berarti itu kali 2-nya. Jadi 2 ini kali 2-nya berapa? 4. Berarti 2 ditambah 4. Kemudian 6 kali 2-nya berapa? 12, maka 6 tambah 12 sama dengan 18, berarti di sini 18 kali 2-nya berapa? Kali 2-nya itu adalah 36. Berarti 18 ditambah 36 sama dengan 54. Berarti selanjutnya 32 tambah 32 harusnya di sini adalah 64. Nah, di sini kita cuma cari yang ini kan. Hasilnya adalah 54, ternyata ada jawabannya, error. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Ini ternyata merupakan soal gambar. Kalau gue sendiri sih, soal gambar ini merupakan salah satu soal yang lumayan mudah ya untuk dikerjakan kalau misalnya kita teliti aja. Pertama, kita disuruh mencari gambar yang keempat ini. Kita lihat aja polanya dari satu gambar ke gambar yang lainnya. Pertama kita lihat dulu dari gelas yang ada di tengah segi 5 ini. Pertama, gelasnya ngadep ke atas, kemudian ngadep ke kiri, kemudian ngadep ke bawah. Otomatis di keempat ini pasti dia ngadep ke kanan. Nah, habis ke kanan ke atas lagi. Sekarang kita nyari nih jawaban yang gelasnya ngadep ke kanan kayak gini. Berarti di sini kalau nggak Bravo, Charlie ya, atau E juga. Sekarang di antara 3 ini, sekarang kita lihat lagi yang di atasnya nih, ada persegi panjang ya, persegi panjang. Pertama persegi panjangnya 2 kotaknya itu putih, kemudian putih hitam, kemudian putih lagi. Selanjutnya pasti putih hitam, terus putih-putih lagi. Berarti di sini kita bisa coret option error. Sekarang kita pilih antara Bravo atau Charlie. Nah, apa bedanya pilihan B sama C? Yang pertama, pilihan B itu itemnya berubah. Yang pertamanya di atas, kemudian di B itu berubah ke bawah. Kalau yang Charlie itu sama persis dengan si gambar yang kedua ini. Kira-kira yang paling tepat yang mana?
Nah, karena di sini menunjukkan pola perubahan gambar dari pola 1 ke 2, kemudian ke 3, ke 4, ke 5. Kita lihat aja ini gelasnya berubah-berubah ya. Pasti di sini otomatis gambarnya juga harus berubah. Jadi yang paling tepat kalau misalnya gambar kedua itu hitamnya di atas, berarti gambar yang selanjutnya itu pasti hitamnya berubah ke bawah. Jadi yang paling tepat adalah option Bravo. Sekarang kita masuk ke nomor 10 sama soal gambar lagi. Di sini kita disuruh menentukan gambar yang keempat itu kayak gimana. Pertama kita lihat dulu, gambar yang pertama itu bentuknya segitiga, kemudian segi 4, kemudian segi 5. Berarti pasti udah ketebak, gambar selanjutnya pasti berbentuk segi 6. Di sini gambarnya tuh double, jadi segitiganya ada 2, segi 4-nya ada 2, segi 5-nya ada 2, pasti selanjutnya segi 6-nya ada 2. Berarti option Bravo ini salah, soalnya bentuknya kayak beda sendiri gitu. Kalau di sini kan kayak proporsional kan bentuk bangun datarnya, berarti antara A, C, dan D. Sekarang kita lihat lagi, gambar segitiga garisnya itu lurus, sini lurus dari atas ke bawah, kemudian yang kedua menyamping, kemudian yang ketiga lurus lagi ke bawah, kemudian pasti yang selanjutnya menyamping lagi ini. Berarti di sini kita pilih, oh sama semua ya, A, C, D sama. Kemudian kita lihat lagi bedanya. Ini ternyata garis lurusnya cuma satu aja nih. Kemudian yang kedua ada 2, terus ada kayak arsirannya di tengah. Kemudian yang ketiga satu garis lurus lagi. Berarti yang berikutnya bentukannya itu kayak gambar yang kedua ini. Itu ada 2 garis di tengah, kemudian di tengahnya itu diisi arsiran. Berarti di sini yang paling tepat kalau nggak C, D ya. Berarti alfa udah kita eliminasi dulu. Sekarang kita lihat lagi bedanya Charlie sama Delta. Ternyata kalau Charlie garis tengahnya ini tuh menembus kedua segi 6-nya. Nah, kalau kita perhatikan di gambar-gambar di atas ini mulai dari segi 3, segi 4, dan segi 5, garis di tengahnya itu cuma membelah bangun datar yang berada di dalam, nggak sampai keluar. Nih kayak gini nih, cuma ada di bangun datar yang ada di dalam. Begitu pula gambar yang keempat, berarti yang paling tepat adalah option Delta. Oke, segitu aja dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk tinggalin like di video ini, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian anggap video ini bermanfaat, tinggalin komentar juga kalau misalnya ada request video. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi biar kalian selalu terhubung dengan channel Arif Berbagi Ilmu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.